Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Fauzia Zahra dari kelas A3 S11. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Lab Komputer Akuntansi 2 dan dari dosen saya, Pak Khairul Fuad. Di sini saya akan menginput transaksi pada modul RMA dan pembiayaan pesanan dari transaksi 1 sampai 8 di aplikasi Epuret. Pertama, tadi saya sudah memasukkan database-nya. Di sini saya akan menginput transaksi satu terlebih dahulu, yaitu perbaikan produk tanpa garasi. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu otoritas pengembalian barang, dan klaim pelanggan atau new RMA. Isikan nomor transaksi RMA 10001, lalu tanggalkan transaksi 4 Januari 2010 pada file claim date. Setelah itu, tanggal selesai perbaikan 7 Januari 2010 pada file fixed date. Pilih produk AC Samsung. Isikan nama dan alamat pelanggan Dendi Wijaya, Jelambar Raya, nomor 154, Blok 10, Jakarta Barat, di file zip to. Setelah itu, masukkan nomor pelanggan di file telepon 56877 342. Isikan keterangan permasalahan atas produk yang akan diperbaiki, yaitu tidak dingin, kemungkinan masalah di front pada bagian problem description. Klik Save and Close pada formulir RMA untuk menyimpannya. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 2, yaitu tentang pesanan custom dari pelanggan. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu pilih pembiayaan pesanan. Isikan nomor transaksi pembiayaan JC10001, lalu isikan tanggal transaksi 5 Januari 2010 pada file date, lalu pilih akun penampung selama proses pengerjaan pesanan dengan akun persediaan dalam proses pada file job cost account. Selanjutnya, pada file description isi dekorasi rumah Bapak Rudi Sutomo. Isikan produk-produk yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan dekorasi rumah Bapak Rudi Sutomo pada tab item, lalu isikan kuantitasnya pada kolom quantity. Pertama, kita masukkan item semen Hojim yang 50 kg dengan kuantitas 7. Lalu, item pasir biasa dengan kuantitas 5. Lalu, item cat in Mobilex yang 20 liter.
dengan kuantitas 6. Selanjutnya adalah cat kayu dulux dengan kuantitas 3. Selanjutnya adalah item AC Panasonic dengan kuantitas 3. Selanjutnya adalah item meja rias Albatros dengan item 2. Dengan kuantitas 2. Selanjutnya adalah item lemari 3 pintu yang kaca black dengan kuantitas 1. Selanjutnya adalah lemari 3 pintu kaca lis tengah dengan kuantitas 1. Selanjutnya adalah kitchen set white dengan kuantitas 1 juga. Selanjutnya adalah item keramik 30 x 30 fancy dengan kuantitas 15. Lalu mesin cuci LG dengan kuantitas 1. Yang terakhir adalah item kulkas Panasonic 1 pintu isikan kuantitasnya 1. Lalu isikan nilai dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan pesanan tersebut pada tab expense atau beban. Lalu pilih nama akun yang menabung dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada kolom account number. Pertama adalah biaya gaji dan upah dengan notes tukang sebesar 2.520.000. Selanjutnya akan nomor biaya gaji dan upah juga dengan notes connect sebesar 1.200.000. Selanjutnya akun nomor biaya gaji dan upah dengan keterangan mandor sebesar 1.080.000. Yang terakhir adalah biaya umum dan administrasi lainnya. Sebesar 750.000. Total biaya pesanan adalah 37.879.162.141. Kemudian save and close atau simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 3. Di transaksi 3 sendiri ada 2 tahap. Di sini saya akan menginput yang tahap 1 terlebih dahulu, yaitu menginput tindakan atas klaim pelanggan. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu otoritas pengambilan barang, dan pilih RMA Action atau aktivitas proses klaim. Isikan nomor transaksi ACT 10001, tanggal transaksi 7 Januari 2010 pada Fed Entry Date.
Dan nama teknisi yang perbaiki adalah Sukung Triyatno pada file Teknikan. Pilih nomor transaksi RMA 10001 pada file RMA number. Dan tindakan repair pada file action atau perbaikan. Pada kolom item number, pilih nama produk jasa perbaikan. Dan isikan kuantitas 1. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput yang tahap 2, yaitu membuat tagihan atas tindakan yang telah diberikan. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas terlebih dahulu, lalu ke sales penjualan, lalu pilih sales invoice atau faktur penjualan. Pilih nama customer, kas IDR, lalu isikan alamat Bapak Dendi Wijaya dan selembar raya nomor 154 Blok 10 Jakarta Barat di file SIP2. Isikan tanggal transaksi 7 Januari 2010. Pada file invoice date. Dan tanggal pengiriman 7 Januari 2010 pada file SIP3. Pilih pengiriman pada file SIP via, pilih direct. Klik pilihan select RMA atau klaim pelanggan. Centang, lalu klik OK. Selanjutnya adalah isikan harga jasa perbaikan sebesar 370.000 pada file unit price. Klik pilihan sales receipt atau penerimaan penjualan. Untuk menginput penerimaan jasa perbaikan dan isikan tanggal transaksi 7 Januari 2010 pada file payment date. Dan tanggal cek 7 Januari 2010 pada file check wait date. Pilih kas IDR pada Fed Bank. Setelah itu, save and close atau simpan dan tutup. Klik save dan close lagi untuk formulir sales invoice atau faktur penjualan. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 4, yaitu tentang perbaikan produk bergaransi. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu otoritas pengembalian barang, lalu klaim pelanggan atau new RMA. Isikan tanggal pengajuan klaim 12 Januari 2010 pada file claim date. Lalu estimasi selesai diperbaiki 18 Januari 2010 pada file expired. Isikan V-SIP2 dengan keterangan Bapak Setiawan Puri Indah nomor 234 Blok B, B20 Jakarta Barat.
Lalu nomor telepon 0811 665 390 pada file part number. Pilih produk mesin cuci Toshiba pada file item number. Isikan keterangan mati total pada description problem atau deskripsi masalah. Setelah itu, klik Save and Close atau simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 5. Di transaksi 5 sendiri ada 2 tahap. Di sini saya akan menginput yang tahap 1 terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu pilih pembiayaan pesanan atau job costing, lalu penyelesaian pesanan atau rollover. Pilih nomor transaksi JC10001. Pilih tipe penyelesaian ke to account atau tipe penyelesaian. Isikan tanggal transaksi penyelesaian 19 Januari 2010 pada file rollover date atau tanggal selesai. Pilih nama akun HPP pesanan 510005. Setelah itu klik OK untuk menyimpan transaksi penyelesaian pesanan. Selanjutnya, saya akan menginput yang tahap 2, yaitu menagih ke pesanan ke pelanggan. Pertama, menu aktivitas, lalu pilih penjualan atau sales, lalu pilih faktur penjualan atau sale invoice. Pilih nama customer, kas IDR, isikan file situ dengan nama Bapak Rudi Sutomo. Tanggal transaksi 19 Januari 2010 pada file invoice date. Dan pada file invoice date, tanggal pengiriman 19 Januari 2010. Pilih produk jasa pemasangan pada kolom item number. Lalu ubah keterangan menjadi dekorasi ruangan. Pada kolom item description, kemudian isikan kuantitas 1 pada kolom quantity serta tagihan ke Bapak Rudi sebesar 65 juta pada flat unit price. Jangan lupa hilangkan cash is taxable karena ini tidak ada pajaknya. Kemudian klik Save and Close atau simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 6 tentang pesanan custom dari pelanggan. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, lalu pilih pembiayaan pesanan atau job costing, lalu pilih pembiayaan pesanan. Isikan tanggal transaksi 21 Januari 2010. Pada file date dan keterangan pemagaran tembok lahan kosong pada file description.
Isikan produk-produk yang dibutuhkan dalam pengerjaan pembuatan pagar tembok pada tab item. Item pertama adalah pasir biasa. Dengan kuantitas 8. Selanjutnya item batu bata. Dan isikan kuantitas sebesar 500. Selanjutnya adalah semen Holcim 50 kg. Dan isikan kuantitas sebanyak 5. Setelah itu isikan biaya-biaya yang terjadi selama proses pengerjaan pesanan tersebut pada tab Expand, yaitu dengan memilih nama akun penampungnya pada kolom account dan isikan nilainya pada kolom amount. Di sini adalah beban atau expand tadi. Lalu klik account number, pilih biaya gaji dan upah. Isikan notes tukang. Dan amount sebesar 840.000. Selanjutnya adalah biaya gaji dan upah. Dengan keterangan notes upah connect. Dan isikan amount sebesar 480.000. Selanjutnya, pilih account number, biaya gaji dan upah lagi. Isikan notes berupa mandor. Amount-nya sebesar 360.000. Yang terakhir, kita isikan biaya lain-lain. Administrasi umum dan lainnya. Sebesar 200.000. Kita cek di sini beban sebesar 1.880.000 dan barang sebesar 1.592.000. Nanti ketika disimpan totalnya akan menjadi 3.697.500 karena sudah ditambah beban. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 7, yaitu transaksi tindakan atas klaim pelanggan untuk produk bergaransi. Pertama, kita masuk ke menu aktivitas, pilih otoritas pengembalian barang, lalu RMA Action atau aktivitas proses klaim. Isikan tanggal transaksi 26 Januari 2010. Dan nama teknis Wisnu Alim pada file teknik. Pilih nomor klaim pelanggan RMA 10002 pada file RMA number. Dan pilih tindakan replace pada file action atau diganti. Pilih nama gudang elektronik pada file stock warehouse yang atas. Dan depan pada file scrap warehouse.
Setelah itu kita klik Save and Close atau simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi 8, yaitu penyelesaian dan penagihan pembiayaan pesanan. Di transaksi 8 sendiri ada 2 tahap. Di sini saya akan menginput tahap pertama dulu, yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Sebelumnya, ini tadi sudah saya ganti menjadi bahasa Inggris agar lebih mudah. Pertama, kita masuk ke menu list atau daftar, lalu pilih item barang atau jasa. Lalu kita hilangkan semuanya terlebih dahulu, centang-centangnya. Pilih menu New untuk membuat yang baru. Isikan item type, yaitu inventory part, lalu item number JP COP01. Isikan item description, yaitu job product. Pada unit, isikan job. Setelah itu, kita masuk ke tab GL account atau akun 2. Di sini, inventory account kita ganti menjadi persediaan pesanan. Lalu yang sales account kita jadikan penjualan pesanan. Untuk sales return account kita ganti retur penjualan pesanan. Lalu jokes account kita ganti HPP pesanan. Untuk purchase return account kita isi persediaan pesanan. Setelah itu semuanya jika sudah, jangan lupa kita cek terlebih dahulu. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpannya. Selanjutnya kita masuk ke menu aktivitas, lalu pilih job costing, lalu pilih rollover. Pilih nomor transaksi pembiayaan pesanan pada file batch number, this is 002. Pilih tipe penyelesaian to item, isikan tanggal transaksi 26 Januari 2010 pada rollover date. Pilih item job product pada kolom item number. Isikan kuantitas sebanyak 1. Setelah itu klik OK. Jangan lupa kita cek terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, saya akan menginput yang tahap kedua, yaitu membuat tagihan ke PT Sentosa atas pesanannya. Pertama, kita masuk ke menu Activities, lalu pilih Sales atau penjualan, lalu pilih Sales Invoice atau faktur penjualan. Pilih nama customer PT Sentosa. Isikan tanggal transaksi 26 Januari 2010 pada file invoice date.
dan tanggal pengiriman 26 Januari pada file zip 26 Januari 2010 dan pilih pengiriman direct pada file zip ya. Setelah itu pilih job produk pada kolom item number. Isikan kuantitas sebanyak 1, sudah. Lalu harga jual pesanan 6.200.000 pada file unit price. Ubah nama produk dari job produk menjadi tembok pagar pada kolom item description. Tembok. Klik Save and Close untuk menyimpan transaksi faktur penjualan. Jangan lupa dicek terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa kita simpan dan tutup. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau apapun yang menyinggung, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.